Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah karya inovasi video pembelajaran. Nama Astri Sri Utami, guru kelas 6, sekolah SDN Gembor 6, Kota Tangerang. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima bersama Ibu Astri ya. Anak-anak hebat, materi kita pada hari ini adalah 1. Letak geografis negara ASEAN. 2. Kondisi kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Peserta didik mampu menyebutkan letak geografis negara ASEAN. 2. Setelah membaca informasi tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, peserta didik mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik dari dua negara ASEAN dengan benar. Sebelum kita memasuki dengan materi hari ini, ada kalanya kita mengingat apa sih arti ASEAN itu sendiri? ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara dari kawasan Asia Tenggara. Ada 10 negara ya yang termasuk ke dalam wilayah Asia Tenggara, atau mereka adalah anggota ASEAN. Yang pertama, negara Indonesia. Yang kedua, Malaysia. Yang ketiga, Filipina. Yang keempat, Singapura. Yang kelima, Thailand. Yang keenam, Brunei Darussalam. Yang ketujuh, Vietnam. Yang kedelapan, Laos. Yang kesembilan, Myanmar. Dan yang ke-10 adalah negara Kamboja. Anak-anak hebat,
Tentu kalian sudah tahu secara geografis, wilayah ASEAN itu terletak di antara dua benua dan dua samudera, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Anak-anak hebat, kita akan memasuki materinya ya. Yang pertama, kita akan membahas persamaan dan perbedaan karakteristik negara-negara ASEAN akan terkait letak geografisnya dan kehidupan sosial budayanya. Yang pertama, adanya kesamaan letak geografi, yaitu wilayah Asia Tenggara yang letak geografisnya terletak 28 sampai 29 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat 11 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang kedua, berada di antara tiga perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Yang ketiga, wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi dua dataran, yaitu satu, daratan yang berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Yang keempat, mempunyai kesamaan iklim ya, yaitu iklim tropis karena dilalui oleh garis khatulistiwa. Yang kelima, adanya persamaan demografi, flora, dan fauna. Yang keenam, adanya persamaan nasib. Yang ketujuh, sama-sama merupakan negara bekas jajahan, kecuali Thailand ya. Yang kedelapan, negara-negara ASEAN masih merupakan negara berkembang, kecuali Singapura ya. Yang kesembilan, sama-sama mempunyai ras yang sama, yaitu ras Mongoloid. Dan yang terakhir, mempunyai kesamaan induk bahasa yang sama, yaitu Indo-Austronesia. Anak-anak hebat, selanjutnya Ibu Astri akan membahas tentang hasil bumi dari negara-negara ASEAN. Yuk kita simak. Yang pertama, dari negara Indonesia, dari negara kita ya. Apa saja sih hasil pertanian yang ada di Indonesia? Baiklah, Ibu Astri akan membahasnya. Hasil pertanian dari negara Indonesia adalah beras, jagung, kedelai, gula, tapioka, kopi, dan karet. Ada juga loh hasil pertambangan yang dihasilkan dari negara Indonesia, yaitu emas, perak, timah putih, tembaga, besi, dan minyak. Lanjut negara yang kedua ya. Negara yang kedua yaitu negara Singapura. Hasil pertanian yang penting bagi negara Singapura yaitu buah-buahan dan anggrek. Perekonomian lain yaitu mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, barang-barang konsumsi, bahan kimia, dan produk olahan minyak. Selanjutnya, negara yang keempat adalah negara Vietnam. Hasil pertanian yang penting bagi negara Vietnam adalah padi, kopi, ikan,
makanan laut, karet, kapas, teh, lada, kedelai, kacang mete, tebu, kacang tanah, dan pisang. Hasil pertambangan yang penting bagi negara Vietnam adalah minyak bumi, batu bara, dan biji besi. Selanjutnya, negara yang kelima adalah negara Thailand. Negara Thailand selain menghasilkan padi, beberapa hasil pertaniannya adalah karet, jagung, tembakau, kapas, tebu, serta buah-buahan. Pertambangannya juga hadir di Thailand, sebuah negara yang kaya akan gas alam, gipsum, timah, karet, fluorid, timah tungsten, dan tantalum lignite. Thailand telah mengimpor sebagian besar timah sejak tahun 1985. Ketika industri pertambangan timah mulai turun, negara ini juga banyak mengimpor minyak dan gas. Selanjutnya, negara yang keenam adalah negara Filipina. Negara Filipina selain menghasilkan padi, jagung, kelapa, dan tebu, ada komoditas pertanian yang lainnya seperti pisang, nanas, mangga, singkong, sayuran. Dan bahan pertambangannya seperti emas, tembaga, kromit, nikel, besi, dan mangan merupakan komoditas pertambangan utama dari negara Filipina. Selanjutnya, negara yang ketujuh adalah negara Brunei Darussalam. Di bidang pertanian, Brunei Darussalam unggul menghasilkan karet dan kelapa. Sedangkan di bidang pertambangan, negara ini unggul menghasilkan minyak dan gas alam. Selanjutnya, negara yang kedelapan adalah negara Myanmar. Hasil pertanian penduduk negara Myanmar adalah beras, jagung, gula, dan kacang-kacangan. Hasil pertanian Myanmar lainnya adalah buncis, wijen, bawang, olahan karet mentah, sayuran, dan buah-buahan. Negara Myanmar juga memiliki kegiatan ekonomi yang fokus pada sektor pertambangan, di mana Myanmar secara simultan menghasilkan tembaga, emas, gas alam, nikel, dan juga perak. Negara yang kesembilan adalah negara Laos. Negara Laos mempunyai lembah sungai subur sehingga banyak menghasilkan tanaman pertanian dan perkebunan, terutama padi, kopi, dan tembakau. Dan juga memiliki sumber-sumber tambang mineral seperti timah, tembaga, emas, dan perak. Kita sudah sampai ke negara yang ke-10, yaitu negara Kamboja. Hasil pertanian negara Kamboja adalah beras berupa umbi-umbian, jagung, dan tembakau. Sedangkan hasil pertambangannya yaitu besi, tembaga, emas, dan permata. Kamboja juga merupakan salah satu negara yang berkembang yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat. Jaga terus kesehatan kalian ya dengan cara makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.